Iqbal Jalil Channel hadir untuk memberi inspirasi tanpa menggurui. Sudah cukuplah nikmat Islam bagi kita untuk kita berukhuwah. Sekali lagi, jangan karena kita beda pilihan kita mudah baper. Ya, pantang dari kamu seorang muslim itu baper-baper. Seorang muslim optimis dengan dirinya dan dengan saudara. Sahabat antara Abu Bakar dengan Umar biasa berselisih pendapat, itu biasa di dunia persilatan. Jadi kalau orang tidak terbiasa di dunia persilatan itu terlambat menjadi dewasa. Istilahnya terlambat ponakan. Dalam arti kata itu bahasa-bahasa anak muda kita, dalam artian kalau orang punya pengalaman di lapangan, insya Allah pasti akan didewasakan oleh setiap masalah yang dia hadapi. Yang kedua, asas-asas ukhuwah supaya kita betul-betul mengenal ukhuwah ini dengan baik. Yang pertama, sebagaimana kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal pada saat perang Yarmuk. Asas yang pertama adalah mendahulukan kepentingan saudara kita di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ikrimah bin Abi Jahal ketika di akhir-akhir detik wafatnya beliau minta air, jadi kalau bahasa Arab ini air, ya kalau kita di sini jadi atau apa kalau bahasa minta air, karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dalam keadaan haus yang luar biasa. Makanya yang kita jauh-jauh dari orang yang mengalami sakaratul maut, sebentar lagi nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh perhatian dari keluarganya, orang-orang terdekatnya, minta minum. Seperti itu Nabi SAW juga merasakan haus yang sangat sekali sebelah kami. Singkat kisah, Ikrimah berteriak, air, kan bukan ada ribu atau tim khusus membawa air. Tidak berperang dia, tapi dia masuk di lingkungan peperangan, di wilayah peperangan. Tujuannya ya seperti sekarang pendidikannya lah. Lalu datanglah tim ini membawakan air. Lalu ya taruhlah kalau gelas itu sudah tersentuh di bibir daripada Ikrimah. Ada lagi seorang yang air, saya butuh air. Masya Allah, 7 orang yang mengatakan air, 7 orang dipergilirkan sampai lagi ke Ikrimah. Air itu tidak disentuh oleh saudaranya yang lain karena lebih mendahulukan kepentingan dan mengutamakan saudara. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jangan karena kita beda buku kita tidak berbuat adil kepada saudara kita. Dulu ya aqrabu littaqwa, kata Allah dalam Al-Quran. Berbuat adillah kalian kepada saudaramu, karena itu akan mendekatkan diri kepada takwa. Sampai Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada dalam hati, sambil menunjuk ke lambung beliau atau ke jantung beliau. Itu menunjukkan bahwa di antara pilar-pilar ukhuwah adalah yakni takwa ila Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya pemirsa sekalian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membangun ukhuwah ini di atas nilai ketakwaan, kejujuran dan keikhlasan, Allah pasti akan menolong kita. Dan kepada para calon wali kota, bupati, tim sukses, fans dan supporternya, kita ini bersaudara dan sudah Allah persatukan kita dalam bingkai ukhuwah. Padahal Allah telah menyelamatkan kita dari titik jurang neraka. Fa asbahtum bi nikmati ikhwan. Allah jadikan kita bersaudara yang sebelumnya kita berada di jurang kebinasaan. Alhamdulillah. Jaga betul-betul bingkai ukhuwah Islam ini. Kalaupun kita beda agama, maka kita bersaudara dalam kebangsaan. Itu juga Allah perintahkan untuk kita menjaga hak-hak orang-orang di luar daripada agama kita. Sebagaimana Nabi SAW dahulu di Madinah ada Yahudi dan Nasrani,
tapi mereka tetap diberikan haknya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita kalau berkampanye, kampanye yang satu, sipakala ini, sipaka tahu, sipaka ingat di jalan Allah Subhanahu. Kalau ada yang kita lihat pelanggaran, kita ingatkan saudara kita. Karena bagian daripada as-ukhuwah itu, saudara yang sebenarnya yang sejati itu bukan saudara yang ketika bermaksiat kepada Allah, melakukan pelanggaran, kita datang ke Pogopori, tambahi pun. Tapi saudara ketika kita melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan, kita datang menasihati, kata Nabi SAW, itulah saudara sejati. Karena kita selamatkan saudara dari jurang api neraka jahat. Yang terakhir, ya walaupun singkat, apalagi di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kembali kita tegakkan keadilan di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegakkan kejujuran. Kita harus bermain fair play. Jangan menggunakan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan teruskan senjata. Insya Allah yang terpilih nanti jadi wali kota dan bupati itu adalah putra dan putri terbaik daripada bangsa. Sekali lagi, jangan kita suka mengadu domba sama saudara, apalagi sama saudara muslim, suka memfitnah, suka membuli, tapi angkatlah dia dari jurang neraka menuju kepada surga Allah Subhanahu. Itu yang harus kita utamakan urusan saudara kita yang sekalian, bukan kepentingan pribadi dan di atas kepentingan kelompok. Ini dunia, tapi walaupun ini dunia, tetap dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Jangan sesama kita suka gontok-gontok, ya. Tapi ketika tiba agama ini memerintahkan kepada kita untuk intasurlah yang surku wa yuthabbit aqdamakum, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan meneguhkan hati kita, jalan kita selalu istiqomah di jalannya. Sekali lagi, walaupun kita berbeda pandang, berbeda pilihan, ukhuwahlah di atas segala-galanya daripada urusan dunia apapun. Mari kita saling merangkul. Indahnya ukhuwah ini kalau kita ketemu dengan beda kubu, ya, kita saling menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab saudara kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada peperangan, tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi kesalahpahaman, karena kita menebarkan kedamaian dengan lewat salam itu ya Mas Kansan. Masa kita kalah sama Cristiano Ronaldo ketika dia mengatakan kepada Habib Nurmagomedov, Insya Allah, my brother, Anda akan menang, Insya Allah. Ini orang kafir yang mengucapkan seperti itu. Damainya kita dengarkan ucapan seperti itu, Insya Allah, ya Anda menang. Optimis, bahasa optimis yang kita gunakan ya Mas Kansan. Ya, walaupun kita beda kubu, dapat kita katakan, Insya Allah, mudah-mudahan Anda menang. Ya. Tidak pernah ada terlontar kata begitu ya, tapi kita mulai dari sekarang lah waktu. Ya, ngiri ya kalau kita lihat di lapangan, wah, lempar sana sini kan, gontok-gontokan. Apa akibatnya? Tentu ya terjadi ya, fasum dirusak. Padahal tidak ada dosa itu pasti dosa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah memberikan solusi kepada kita. Walaupun kita berbeda pendapat, mari kita saling menghargai, saling merangkul. Ya, ketika Khalid bin Walid diturunkan pangkatnya dari jenderal lalu menjadi prajurit biasa, beliau tidak pernah baper kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya diturunkan pangkat saya dari jenderal menjadi prajurit biasa? Itu karena sifat kedewasaan di antara mereka sudah dibentuk, ditarbiyah, dibina oleh Nabi SAW dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah di rumah Al-Qam. Maka lahirlah Majelis Darul Al-Qam. Masya Allah. Bayangkan, Khalid bin Walid tidak baper dengan kita. Wah, jadi siap-siaplah kalah. Ya selalu siap menang, tapi siap kalah lah. Itu patriot sejati. Kalau kita siap menerima kekalahan,
Yang terjadi hari ini cuma siap menerima kemenangan, tapi tidak siap menerima kekalahan. Namanya permainan, karena ini permainan seperti permainan bola. Sehebat apapun tim Brazil, Argentina, Jerman, pasti pernah kalah. Ya? Barcelona pernah kalah 8-2. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari sana? Dalam kehidupan dunia ini banyak sekali ibrah yang kita bisa petik dalam pengalaman hidup kita. Pemirsa sekalian, channel Ikhwah Ustaz mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini di hadapan pemirsa tanggal 9 Desember 2020 ini, mari menjaga kedamaian, mari menjaga kekompakan, kesolidan untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau terjadi kerusuhan, peperangan yang rugi adalah kita sendiri. Selaku umat Islam, paling banyak merasakan kerugian. Syukran, jazakumullah khairan atas atensi pemirsa sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibadah kita. Ibadah ini Allahumma li ummati fi bubuhiha. Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati hamba-hambanya selama mereka menjaga bingkai ukhuwah Indonesia sekali. Allah minta maaf atas segala kekurangan dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilafan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa mendapatkan inayah, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita saling merangkul, mari kita saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ukhuwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita, negeri Indonesia yang kita cintai, khususnya Sulawesi Selatan. Amin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz. Masya Allah, luar biasa tausiah-tausiah yang atau nasihat-nasihat yang disampaikan tadi oleh guru kita Ustaz Farid Ma'ruf Nur Hafizahullah. Semoga pemirsa Iqbal Channel bisa mengambil manfaat, bisa mengambil dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa kata kuncinya adalah innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya umat Islam itu dipersaudarakan. Masya Allah. Terkait dengan, apalagi terkait dengan hajatan yang akan kita gelar atau yang akan kita laksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, lebih khusus di Sulawesi Selatan ada sebanyak 12 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, termasuk Kota Makassar tentunya. Nasihat beliau sangat relevan, bahwa jangan sampai perhelatan ini justru mengoyak ukhuwah persaudaraan kita. Meskipun berbeda pandangan, berbeda tujuan, atau berada di kubu yang tidak sama, kubu berbeda, tentunya kedepankan ukhuwah Islamiyah. Jangan hal itu, sebagaimana tadi nasihat guru kita Ustaz Farid, jangan hal itu membuat kita baper, jangan hal itu membuat kita berpecah, jangan hal itu membuat kita baku bombe, kalau istilah bahasa Makassarnya. Masya Allah. Karena itu tadi kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Islam. Pemirsa Iqbal Jalil Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah kedepannya Iqbal Jalil Channel akan senantiasa menayangkan program-program serupa. Oleh karenanya kami sangat berharap doa dan dukungan dari pemirsa untuk senantiasa mengklik subscribe, like, and share
agar kita bisa terus menebar manfaat kebaikan di tengah keumatan ini, insya Allah. Dan kepada guru kita Ustadz Farid Ma'ruf Nur hafizahullah, kami mengucapkan syukran wa jazakallahu khairan atas kesempatan untuk berbagi ilmu dengan kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Marilah kita bersama-sama menutup majelis ilmu kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.